Jadi saya Demis Tabuni, saksi dari paslon nomor 2, perlu menyampaikan atau klarifikasi terkait informasi di dalam media yang lagi sedang viral di kalangan masyarakat Lanijaya terkait pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya oleh saksi dan tim paslon nomor 1. Di sini kita mengikuti dalam medianya itu seolah-olah KPU mengalihkan suara paslon nomor 1 ke kami paslon nomor 2. Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi sesungguhnya KPU sudah bekerja sesuai dengan PKPU yang ada. Ya. Jadi masalah yang terjadi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman saksi dan paslon. Harusnya kita tim paslon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 harus mengakui dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada komisioner KPU Kabupaten Lanijaya. Karena apa? Mereka bekerja sesuai dengan peraturan PKPU yang ada. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan itu, mereka bekerja sesuai dengan PKPU yang ada, tidak mengarang-arang. Justru kami tim yang mengalihkan isu ini seolah-olah ada pengalihan suara. Karena saya sebagai saksi paslon nomor 2 menyaksikan langsung pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Lanijaya di Aula Nirimo. Jadi waktu itu KPU Lanijaya memperbaiki angka-angka yang dipindahkan dari paslon nomor urut lain ke paslon lain. Artinya angka sudah diperoleh oleh paslon nomor 3 dipindahkan, mengalihkan ke paslon nomor urut 1. Masalahnya ada di situ. Jadi waktu itu jadi masalah yang sampai di media viral itu Distrik Giluk. Distrik Giluk itu kami nomor 1 dapat suara sekian, nomor 2, nomor 3 masing-masing kita dapat suara. Hasil sudah diisi, sudah pleno di tingkat distrik, tapi di perjalanannya itu berubah sesuai PKPU tentang sistem noken. Kalau kami mau gabungkan suara, memberikan dukungan suara ke satu orang, itu dilakukan di TPS, bukan di PPS, bukan di PPD, apalagi di perjalanan ke KPU. Dan itu harus pada tanggal 27. Tapi yang terjadi di Hulu, sudah dilakukan pemungutan suara di TPS, terus sudah diplenokan sampai di distrik. Dalam perjalanan PPD mengantar ke KPU, baru mereka melakukan perubahan. Jadi memang betul, teman-teman saksi dari nomor 1 mengatakan kalau sesuai di hasil. Ya, itu memang betul. Kami mengakui itu. Tapi hasil itu kan sumbernya dari hasil. Dan mereka sudah input itu, baru mereka anggap itu benar. Tapi sekarang kita hanya lihat saja di hasilnya. Jadi tidak perlu bicara tinggi, berargumen segala macam. Tapi kita buka hasilnya, apakah ada tipis atau tidak. Karena di pleno distrik, di papannya itu kan sudah angka masing-masing paslon nomor 1, 2, 3 ada. Nah, sekarang kita buka di kertas hasil. Hasilnya apabila bersih, semua ada di nomor 1, berarti benar. Tapi di hasil itu suaranya nomor 2 dengan nomor 3 ditipex, baru semua alihkan ke nomor 1. Berarti kan tidak benar. Ada pemindahan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum tentu di perjalanan menuju ke KPU. Begitu. Jadi hal itu yang menimbulkan masalah. Jadi harusnya kita orang yang sudah berpendidikan intelektual ini, harusnya kita menyampaikan informasi yang benar ke orang tua bahwa
Memang betul masalah harga diri kampung, terus dari paslon nomor 3 gabung ke kita nomor 1. Jadi kami sudah gabungkan, sudah bikin hasil bawa sampai di KPU, tapi sesuai PKPU peraturan yang ada, aturan mengembalikan, mentahkan itu mengembalikan ke perolehan masing-masing. Harusnya tim nomor 1 sampaikan itu ke masyarakat, bukan memprovokasi dengan informasi hal-hal yang tidak benar. Anda mengerti, tapi seolah-olah tidak mengerti. Dengan bahasa intelektual yang bagus itu memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, bicara hal-hal yang tidak benar. Jadi itu masalahnya ada di situ. Jadi teman-teman tim nomor 1 anggap nomor 3 sudah gabung ke nomor 1, penggabungan suara itu sudah resmi. Padahal aturan sudah melarang, itu bisa dilakukan di TPS dan tanggal 27. Itu pun hanya berlaku di Papua Pegunungan karena sistem noken. Indonesia lain tidak seperti itu. Tapi yang terjadi kita di Lanijaya setelah di TPS, PPS, PPD, dari distrik menuju ke KPU ini baru teman-teman melakukan pengalihan suara dari nomor 3 ke 1. Otomatis kita saksi punya data lengkap, maka KPU melihat C hasilnya, dan C hasilnya betul ada TPEX, berarti itu sudah melakukan pengalihan suara dari paslon 1 ke yang 1. Makanya KPU wajib hukumnya untuk mengembalikan itu. Jadi bukan KPU yang lakukan, tapi aturan yang mengembalikan suara. Jadi teman-teman tim nomor 1 harus dewasa, menyampaikan jujur ke orang tua. Jadi itu masalahnya ada di situ. Jadi teman-teman tim nomor 1 anggap nomor 3 sudah gabung ke nomor 1, penggabungan suara itu sudah resmi. Padahal aturan sudah melarang, itu bisa dilakukan di TPS dan tanggal 27. Itu pun hanya berlaku di Papua Pegunungan karena sistem noken. Indonesia lain tidak seperti itu. Tapi yang terjadi kita di Lanijaya setelah di TPS, PPS, PPD, dari distrik menuju ke KPU ini baru teman-teman melakukan pengalihan suara dari nomor 3 ke 1. Otomatis kita saksi punya data lengkap, maka KPU melihat C hasilnya, dan C hasilnya betul ada TPEX, berarti itu sudah melakukan pengalihan suara dari paslon 1 ke yang 1. Makanya KPU wajib hukumnya untuk mengembalikan itu. Jadi bukan KPU yang lakukan, tapi aturan yang mengembalikan suara. Jadi teman-teman tim nomor 1 harus dewasa, menyampaikan jujur ke orang tua supaya mereka tidak terpancing dengan emosi. Yang terjadi masalah penyerangan posko sampai masalah perang di Lanijaya itu mulanya aktornya ada di sini, intinya ada di sini. Seandainya tim nomor 1 teman-teman yang mengerti menyampaikan ke orang tua secara jujur bahwa kami sudah melakukan, tapi aturannya tidak bisa. Jadi kita menerima itu saya rasa tidak ada masalah. Tapi teman-teman memprovokasi ini, menggiring isu ini seolah-olah hasil itu sudah final, sudah jadi dan tidak bisa memperbaiki lagi. Padahal PKPU-nya sudah jelas, apabila ada masalah buka C hasilnya tidak sesuai dengan hasil, maka bisa melakukan perbaikan. Jadi terjadi masalah di Lanijaya itu di situ. Jadi Bapak Ibu seluruh masyarakat Lanijaya, kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa isu-isu yang dibangun oleh teman-teman tim nomor 1 dari KPU mengalihkan suara nomor 1 ke nomor 2 itu tidak benar. Itu yang perlu kami sampaikan supaya semua bisa mengikuti. Jadi kesimpulan dari ini saya lihat teman-teman tim nomor 1 tidak mampu menerima kenyataan yang ada. Harusnya siap kalah dan siap menang. Itu. Dan yang terakhir, ya memang di mana-mana di mata orang yang kalah itu pasti akan bicara komisionernya memihak ke orang yang benar. Di mana-mana pasti akan bicara itu. Padahal sesungguhnya bukan seperti itu. Terima kasih. Jadi begitu. Jadi dari semua yang tadi saya sampaikan,
Poinnya adalah yang pertama, kalau memang itu tidak melakukan pengalihan suara, kenapa di C hasilnya ada TIPEX? Pertanyaan paling sederhana itu saja. Kita jangan bicara PKPU tinggi-tinggi untuk mengalihkan isu yang benar, untuk memprovokasi masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Terus yang kedua, sebenarnya yang terjadi adalah kami suara nomor 2 yang dicuri, dialihkan oleh teman-teman tim paslon nomor 1. Dan kita sudah punya contoh. Seperti Hiluk itu, kita punya 1.700 lebih, sudah ada C hasil, papan pleno distrik. Tapi di TIPEX baru dialihkan ke nomor 1. Makanya saat PPD baca, D hasil berbeda dengan C hasil. Saat itu saya sebagai saksi mengkomplain dengan data saya punya C hasil, terus papan pleno distrik tidak sesuai dengan D hasil, makanya saya komplain. Dan sesuai PKPU, mau koalisi mau gabung itu pada tanggal 27, dan itu pun harus dilakukan di TPS, bukan PPS, PPD. Apalagi ini dia terjadi dalam perjalanan ke KPU. Itu dasarnya. Terus yang kedua, karena adanya TIPEX kita komplain, maka KPU harus turun satu tingkat, yaitu cek C hasilnya. C hasilnya apabila tidak ada TIPEX, maka ya itu betul apa yang teman-teman nomor 1 bicara. Tapi sudah ada bukti jelas C hasilnya sudah ada TIPEX, berarti teman-teman nomor 1 yang mengalihkan suara, dan itu jelas. Begitu. Jadi kita bicara fakta dengan hal-hal yang sederhana saja. Jangan bicara tinggi soal PKPU, soal ini itu segala macam, tapi semuanya itu tipu dan memprovokasi masyarakat. Terima kasih.